Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pista Kamalasari dengan NIM 2305076029. Di sini saya akan menjelaskan materi presentasi dari kelompok 5, yaitu teori kritik psikologi sastra. Pengertian teori psikologi sastra. Teori psikologi sastra bersifat interdisipliner karena dibangun dari dua disiplin ilmu, yaitu psikologi atau ilmu jiwa dan sastra. Jika dilihat secara terpisah, maka antara psikologi dan sastra jelas berbeda. Psikologi merujuk pada kajian ilmiah tentang berbagai aktivitas mental manusia yang dapat diamati secara nyata. Pencetus teori psikologi sastra. Pencetus utama teori psikologi sastra adalah Sigmund Freud, seorang psikoanalis asal Austria. Freud mengembangkan teori psikoanalisis yang kemudian diadopsi dan diterapkan dalam studi sastra untuk menganalisis karakter, motif, dan tema dalam karya sastra. Namun, pada pendapat lain menyebutkan bahwa psikologi sastra dirintis oleh kritikus dari barat yang bernama E.A. Richards. Di Indonesia sendiri, pertama kali masuknya teori psikologi sastra dikenalkan oleh M.S. Hutahulung, Bion S. Umarjati, dan Mademuka. Sastrawan yang melakukan pendekatan terhadap teori psikologi sastra. Adapun beberapa sastrawan yang melakukan pendekatan terhadap teori sastra diantaranya adalah yang pertama, Sigmund Freud, yang kedua Carl Jung, yang ketiga Jacques Lacan, yang keempat Harold Bloom, yang kelima Erich Fromm, yang keenam Rudolf Frey, yang ketujuh Julia Kristeva. Selain sastrawan di atas tadi, ada pula kritikus yang menggunakan pendekatan terhadap teori sastra dalam mengkritik mereka adalah yang pertama ada Wordsworth, yang kedua Carl Jung. Selanjutnya itu asumsi dasar kajian psikologi sastra. Yang pertama, karya sastra merupakan produk dari suatu keadaan kejiwaan dan pemikiran pengarang yang berada dalam situasi setengah sadar. Setelah mendapat bentuk yang jelas, dituangkan dalam bentuk tertentu secara sadar dalam bentuk penciptaan karya sastra. Yang kedua, mutu sebuah karya sastra ditemukan oleh bentuk proses penciptaan dari tingkat pertama yang berada di alam bawah sadar kepada tingkat kedua yang berada dalam keadaan sadar. Yang ketiga, di samping membahas proses penciptaan dan kedalaman segi perwatakan tubuh tokoh, perlu pula mendapat perhatian dan penelitian, yaitu aspek makna, pemikiran, dan falsafah yang terlibat dalam karya sastra. Yang keempat, karya yang bermutu menurut pendekatan psikologis adalah karya sastra yang mampu menyajikan simbol-simbol, wawasan, pelambangan yang bersifat universal yang mempunyai kaitan dengan mitologi, kepercayaan, tradisi, moral, budaya, dan lain-lain. Yang kelima, karya sastra yang bermutu menurut pandangan pendekatan psikologis adalah karya sastra yang mampu menggambarkan kekalutan dan kekacauan batin manusia, karena hakikat kehidupan manusia itu adalah perjuangan menghadapi kekalutan batinnya sendiri. Yang keenam, kebebasan individu menulis sangat dihargai dan kebebasan pencipta juga dapat tempat yang istimewa. Selanjutnya, lingkup kajian psikologi sastra. Pada dasarnya, psikologi sastra akan ditopang oleh 3 pendekatan sekaligus. Pertama, pendekatan struktural yang mengkaji aspek psikologis tokoh dalam karya sastra. Kedua, pendekatan reseptif pragmatif yang mengkaji aspek psikologis pembaca sebagai penikmat karya sastra yang terbentuk dari pengaruh karya yang dibacanya, serta proses resepsi pembaca dalam menikmati karya sastra. Ketiga, pendekatan ekspresif
yaitu mengkaji aspek psikologi sang penulis ketika melakukan proses kreatif yang terproyeksi lewat karyanya, baik penulis sebagai pribadi maupun wakil masyarakatnya. Teknik kajian psikologi sastra. Beberapa teknik yang digunakan dalam kajian psikologi sastra antara lain: 1. Analisis karakter, 2. Analisis motif, 3. Analisis gaya bahasa. Metode penelitian dalam psikologi sastra. Melakukan pendekatan umum dalam psikologi sastra diantaranya adalah 1. Metode kuantitatif memanfaatkan cara-cara penafsir data analisis yang ada. 2. Metode kuantitatif bisa dengan survei dan analisis konten. Yang ketiga, metode analisis isi bisa menganalisis isi laten dan isi komunikasi. Yang keempat, metode formal analisis dengan mempertimbangkan aspek-aspek formal, bentuk, dan unsur karya sastra bertujuan untuk mempelajari sastra secara ilmiah dengan memberi perhatian pada sifat-sifat penulis yang bersifat artistik adalah definisi dari metode formal. Itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.